dan pencinta makanan pedas, dan dengan cita rasa yang unik. Bakso mercon, ceker mercon, dan ceker crispy saus bolognese adalah hidangan berbasis ceker ayam dan bakso dengan berbumbu pedas yang memiliki cita rasa yang tinggi dan pengalaman yang menantang. Sedangkan ceker crispy saus bolognese adalah menonjol dengan tekstur renyahnya dan saus khas Italian yang menciptakan cita rasa kombinasi cita rasa harmonisasi lokal dan internasional. Dengan fokus pada tren makanan Italia yang semakin diminati, inovasi produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap makanan yang lezat, terjangkau, dan memiliki daya tarik global. Fenomena ini ditandai dengan preferensi positif terhadap makanan pedas dan cita rasa yang unik. Selanjutnya, visi-misi statement. Visinya memberikan inovasi makanan yang unik dan menarik gabungan antara tradisional dan internasional. Untuk misinya memberikan layanan terbaik kepada konsumen, menggunakan bahan yang segar dan kualitas, mengutamakan komunikasi dengan konsumen, terus berinovasi, membuat makanan yang menarik sesuai tren pasar. Struktur kita direktur utama, saya sebagai direktur utama bertanggung jawab sebagai pemimpin tinggi yang mengarahkan visi-misi dan strategi. Ia juga mengelola seluruh operasional dan menciptakan perusahaan yang optimal dan mengkoordinir tim dan sumber daya untuk mengembangkan bisnis serta mendukung pertumbuhan usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Saya Dina Andreni, posisi saya adalah sebagai manajer pemasaran. Sebagai manajer pemasaran di Bank Bis Ceker, tugas saya adalah memastikan bahwa produk kami Bank Bis Ceker ini dikenal banyak orang dan disukai banyak orang. Dan saya fokus untuk mencari cara agar pelanggan tertarik, mulai dari membuat strategi sederhana tapi efektif hingga melakukan riset kecil-kecilan supaya tahu apa sih yang pelanggan butuhkan itu. Dan intinya saya mau produk kita ini dapat berkembang terus dan disukai banyak orang. Tugas saya sebagai manajer keuangan yaitu bertanggung jawab mengelola aspek keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Tugasnya itu berupa perencanaan keuangan, perencanaan kas, pengambilan keputusan investasi, manajemen risiko, dan menyusun laporan keuangan. Saya bertugas sebagai manajer produksi. Tugas saya adalah merencanakan, mengorganisir, mengawasi, dan mengendalikan seluruh proses produksi di dalam perusahaan. Tugas saya juga memastikan produksi berjalan lancar, efisien, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Saya juga harus dapat mengelola sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Saya sebagai manajer operasional, tugas saya yaitu memastikan seluruh operasional bisnis Bank Ceker mulai dari bakso mercon, ceker mercon, dan ceker bolognese berjalan dengan lancar, efisien, dan aman, sehingga para pelanggan puas dengan produk-produk dari kami. Oke partner, supaya kami adalah 1 ceker Ibulia, 2 bakso, toko frozen, 3 box, toko plastik dari Serpong, Shopee, terus saus bolognese dari Superindo, parsley dari Superindo, tepung dari Shopee, double Fortuner. Aktivitas adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan bisnis seperti membeli bahan baku, proses pembuatan produk ceker, pengemasan produk, dan pemasaran produk secara online di media sosial.
dari ceker hingga bakso semua dalam keadaan yang fresh, dan tentunya akan menghasilkan produk akhir yang berkualitas tinggi dan pastinya aman untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua ada harga yang terjangkau. Produk kami Barbie Ceker ini hadir dengan harga yang bersahabat dan pastinya ramah di kantong. Dan kami pastikan bahwa produk kami ini dapat dinikmati di berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, dan sampai pekerja. Intinya semua orang dapat menikmati produk kami tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Selanjutnya pada poin ketiga ada kombinasi rasa yang unik. Di sini produk kami ini memiliki perpaduan kuliner antara tradisional dan juga internasional. Nah, tradisionalnya ini dari ceker mercon, sedangkan internasionalnya dari ceker bolognese, yaitu saus bolognese-nya. Nah, hal inilah yang menjadi pembeda antara produk kami dengan produk-produk lain di pasaran. Dan hal ini juga yang menjadi ciri khas dari produk kami, dan tentunya ini juga memberikan pengalaman kuliner terbaru bagi pelanggan Barbie Ceker. Selanjutnya terakhir ada kemasan yang menarik. Selain kita fokus pada rasa, kita juga memberikan perhatian pada kemasan, karena kemasan yang menarik tentunya akan meningkatkan nilai estetika, dan itu juga menjadi hal yang penting bagi kami karena hal tersebut bisa menarik pelanggan. Nah, dari keempat poin tadi kita berkomitmen untuk memberikan pengalaman kuliner yang berkualitas, inovatif, dan juga memuaskan bagi semua pelanggan Barbie Ceker. Selanjutnya, customer relationship itu ada 4 poin, yaitu melayani pembeli dalam keadaan terbaik, interaksi melalui media sosial, menerima kritik dan saran, dan konsisten dengan kebersihan. Customer segment pelanggan yang kami targetkan adalah pelajar, mahasiswa, mahasiswi, dan pekerja. Channel kami pertama adalah Instagram yang kami namai Barbie_Ceker, terus WhatsApp dan toko offline. Selanjutnya, key research, yaitu tenaga ketua tim, ketua dan tim anggota, modal, bahan baku, dan alat masak. Selanjutnya ada cost structure, yaitu menjelaskan tentang bagian pengeluaran utama dari Barbie Ceker. Yang pertama itu ada biaya variabel, yaitu biaya yang berubah tergantung proses produksinya, seperti biaya bahan baku dan kemasan. Yang kedua ada biaya investasi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk jangka panjang, seperti untuk membeli perabotan masak. Yang ketiga itu ada biaya tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan secara rutin setiap bulan, seperti biaya membeli air dan listrik. Yang keempat itu ada biaya launching, yaitu biaya yang dikeluarkan saat produk pertama kali diluncurkan. Jadi keempat biaya tersebut tuh sangat penting agar produksi dari Barbie Ceker ini berjalan dengan lancar dan tetap efisien. Revenue stream, pendapatan kita dari penjualan produk Barbie Ceker, entah itu dalam
dengan modalnya 249.300. Jadi kita untung 83.700. Kesimpulan dari produk kami, ceker mercon, bakso mercon, dan ceker crispy saus bolognese sangat layak untuk dijalankan karena memiliki potensi besar di pasar kuliner. Ketiga produk tersebut menawarkan cita rasa yang unik dan menggugah selera. Ceker mercon dan bakso mercon dominan memiliki cita rasa yang pedas dan asin, sedangkan ceker crispy saus bolognese menggabungkan kelezatan ceker yang renyah dan saus bolognese yang creamy, menciptakan pengalaman yang baru dan unik, ditambah dengan pengemasan yang menarik, pemasaran yang kreatif dan distribusi yang tepat. Ketiga produk kami tidak hanya layak dijual, tapi juga sangat berpotensi besar menjadi tren baru di kalangan masyarakat. Ya, dari presentasi kami membatasi untuk 3 pertanyaan. Mau tanya kenapa tadi ada harga pembeda dari harga mahasiswa dan harga karyawan. Kenapa dibedain 15.000 dan 17.000? Dan dari harga pembeda itu apa setiap porsinya berbeda juga atau enggak? Karena untuk pelajar kita kasih kerenyanan dengan harga 12.000, sedangkan untuk kantor itu 17.000, dikarenakan mereka memiliki gaji. Itu penghasilan. Iya, memiliki penghasilan. Jadi menurut saya 17.000 untuk satu produk itu menurut saya worth it. Dan untuk ukuran berapa ya? Dan untuk porsinya itu tetap sama, entah itu karyawan atau mahasiswa, hanya saja harganya yang dibedakan. Oke, bagaimana prospek usaha kalian ke depannya? Mungkin dari Satu persatu jawabnya. mungkin dari Naya prospek usaha kita cukup luas karena kemarin tuh kebetulan kita diajuin jadi dana usaha untuk BEM. Mereka cukup tertarik dengan kayak ceker crispy saus bolognese dan pernah Naya buatkan dan mereka worth it. Mereka oke. Menurut saya itu worth it karena pelanggan kami juga banyak yang bolak-balik sudah beli. Kalau menurut saya nanti kedepannya kita akan berinovasi lagi seperti kayak membuat ceker crispy bolognese mozzarella gitu ya. Dan saya juga, menurut saya usaha ini worth it untuk terus berjalan dan hampir sama seperti Kinan tadi, kita akan terus mengupgrade saus dari yang crispy-nya. Menurut saya juga sama di bagian bolognese-nya itu biasa banget, jadi worth it-nya di bolognese-nya. Jadi itu worth it karena bisa Kita akan banyak inovasi. Oke, dari semua kegiatan yang kalian sudah lakukan dari awal pembentukan kelompok, lalu diskusi awal untuk produk, nama produk dan sebagainya, penentuan produk, sampai pembukaan batch 1 dan batch 2 ya. Apa saja kendala yang kalian temui dari sisi kelompok dan sisi produknya? Untuk dari saya, untuk sesi produksi itu karena kan kita pasarnya beda, ada pasar besar dan pasar kecil. Biasanya pasar kecil itu harganya jauh lebih mahal daripada pasar besar. Sedangkan ketika kita mau ke pasar besar itu kita harus ngeluarin ongkos yang lebih juga. Jadi kendalanya di situ sih. Tapi ketika ke pasar besar belanja itu harganya lebih murah daripada pasar kecil. Menurut saya di cekernya karena di pasar jarang ada yang
dibuat? Menurut saya dari segi cekernya, karena nyebutin tulangnya itu agak susah, jadi makan waktu gak lama, jadi cukup waktu 1 hari full khusus buat nyebutin cekernya, karena kita belum nemu supplier yang memang tulang. Baik, itu dari sisi produk Iya. usaha kalian ya. Gimana dari sisi promosi? Dari sisi promosi kita mulut apalagi untuk kita penyertaan orang harga, jadi itu sangat membantu sekali. Sedangkan untuk mahasiswa mungkin dari kelas baru kelas aja. Terus ibu Tapi kita juga lagi nyari solusi biar